Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dan insya Allah saya masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan oleh para jamaah. Dan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang dulu pernah saya sampaikan tetapi belum sempat saya jawab, yaitu terkait dengan hubungan antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan secara keseluruhan isi jawaban ini, saya ingin menjelaskan bahwa pemimpin itu tidak harus dipahami sebagai orang yang secara formal dipilih, tetapi bisa jadi orang yang secara tidak formal itu memimpin orang dan orang yang dipimpinnya itu merasa dirinya terpimpin oleh orang itu. Nah, pemimpin itu bisa jadi pribadi-pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan yang pada akhirnya muncul di masyarakat sebagai orang yang dianggap oleh masyarakat sebagai pemimpin mereka. Nah, pemimpin-pemimpin informal semacam ini justru menjadi orang yang akan diikuti oleh banyak orang karena mereka tidak mendakwakan dirinya sebagai pemimpin, tapi masyarakat menghendaki. Sebaliknya pemimpin yang secara formal memimpin karena dia memang mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin atau mendakwakan diri sebagai pemimpin dan secara formal kemudian mencoba untuk melaksanakan kegiatan kepemimpinannya, malah dalam banyak hal tidak akan banyak diikuti oleh masyarakat karena masyarakat tidak merasa bahwa dia telah memilih orang itu menjadi pemimpinnya. Apalagi kemudian ketika pribadian seorang pemimpin yang formal memimpin itu tidak layak untuk diikuti, untuk menjadi uswah hasanah, untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Sekali lagi saya tegaskan, ada orang yang ketika dipilih menjadi pemimpin dan menjadi formal memimpin itu, justru kepribadiannya itu bukan kepribadian pemimpin yang dimunculkan, tapi kepribadian penguasa yang tidak bisa melayani, bahkan minta dilayani, dan bahkan dalam bahasa Jawa itu dak wenang, menangnya sendiri atau bahkan cenderung bersikap otoriter sehingga justru membebani orang-orang yang dipimpinnya. Nah, pemimpin seperti ini tentu saja bukan pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat. Dia tidak akan menjadi khotimul ummah. Tidak ada kemungkinan menjadi pelayan umat yang dipimpinnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari sini mari kita bicara tentang bagaimana kita memahami konsep kepemimpinan di dalam Islam dalam perspektif Al-Quran. Kita mencoba bersama-sama mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan memahaminya, kemudian mencoba untuk mengangan-angankan bagaimana apa yang disebut di dalam Al-Quran itu bisa diimplementasikan di dalam kegiatan nyata. Ada satu ayat yang terangkai menjadi serangkaian ayat yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 71 sampai 72. Yang di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nat'u kulla unasim bi imamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Yang kalau diterjemahkan dengan penerjemahan yang sedikit bebas, ayat ini menyatakan ingatlah
suatu hari yang pada hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat kelak ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Ini terjemahan yang saya kutip dari kitab suci Al-Quran terjemah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, sebelum kita bicara tentang makna ayat ini secara keseluruhan, di dalam ayat itu ada beberapa kosakata dan ada dua kata yang penting yang perlu saya sampaikan pemahamannya secara sekilas. Yang pertama di sini kata-kata itu terkait dengan imam. Imam itu siapa? Pemimpin mereka itu siapa? Imam mereka itu artinya orang atau sosok pribadi yang memang bisa memimpin sejumlah orang yang dipimpin dan bisa terteladani. Sehingga ketika imam itu disebut di dalam ayat ini, itu bukan kemudian harus kita gambarkan sebagai pejabat-pejabat, apalagi di lingkungan pemerintahan, pejabat negara misalnya. Atau pemimpin-pemimpin yang kita pilih di dalam sebuah organisasi tertentu yang kadang-kadang pemberiannya itu terlalu formalistik. Sehingga yang terpilih itu boleh jadi menjadi orang yang tidak seluruhnya didukung oleh masyarakat yang memilihnya atau orang-orang yang diduga memilihnya, tetapi hasil rekayasa yang sedemikian rupa dilakukan dengan proses administratif yang membuat tidak semua orang itu lega. Sehingga begitu dia dipilih, banyak orang yang mungkin saja kecewa, kenapa harus orang itu yang dipilih. Tetapi karena proses administratifnya itu dibuat sedemikian rupa, sehingga orang itu memang layak menjadi pemimpin, dihitung dari proses-proses yang terkait dengan hal-hal yang secara administratif tidak mungkin dilanggar. Jadi sekali lagi, imam yang disebut di dalam ayat ini bukan orang yang secara formal memimpin, tapi orang-orang yang memang punya kepribadian memimpin dan pada saatnya dia itu diikuti kepemimpinannya oleh orang-orang yang dipimpinnya dan menjadi panutan bagi orang-orang yang dipimpin. Dan dia memang punya kemampuan untuk memimpin orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua kata yang perlu dijelaskan itu fatilah. Wala tudlamuna fatilah. Fatilah itu apa? Di dalam ayat ini fatilah itu diartikan sedikit pun. Nah, kata ini pada mulanya terkait dengan serat yang terlihat pada biji kurma yang terbelah. Ada orang yang mengartikannya sebagai kotoran yang terangkat dari jari tangan pada saat seseorang menggosok-gosokkan sesuatu pada sesuatu yang ada kotorannya itu. Sehingga orang mengatakan fatila itu artinya sesuatu yang sangat sedikit dan dianggap tidak bermakna. Nah, sehingga dikatakan pada ayat ini wala yutlamuna fatila, itu artinya sedikit pun orang itu tidak akan pernah mendapatkan penganiayaan, artinya betul-betul mendapatkan perlakuan yang adil. Nah, kaitannya apa dengan ayat ini? Kita coba untuk kita jelaskan bersama-sama. Nah, di dalam rangkaian kalimat awal dikatakan di dalam ayat ini, yauma nad'u kulla unasim bi imami. Ingatlah, siapa yang dituju oleh ayat ini? Ya semua orang yang harus ingat terhadap kepemimpinan sebuah masyarakat tertentu. Pada ayat itu memang Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, supaya orang-orang yang beriman itu ingat betul
pada suatu saat nanti orang-orang yang beriman itu akan dipanggil oleh Allah dengan pemimpin-pemimpin mereka. Artinya pada hari kiamat manusia itu akan dihadapkan kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap tindakan yang dilakukan selama mereka berada di dunia. Dan mereka itu akan dipanggil oleh Allah bersama pemimpin mereka dengan perhitungan-perhitungan yang akan dilakukan oleh Allah terhadap apa yang mereka lakukan beserta para pemimpinnya. Pemimpin itu bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya, dan orang yang dipimpin itu akan menjadi orang-orang yang sangat mungkin terhisab oleh proses kepemimpinan orang-orang yang memimpinnya. Di dalam kitab tafsir, antara lain yang saya kutip dari As-Sa'di, dijelaskan bahwa berdasarkan ayat ini, setiap umat itu akan dipanggil bersama dengan imam mereka yang pada saat di dunia itu menjadi pemimpin mereka, yaitu siapa? Para rasul. Dan penerus-penerus rasul yang pada saatnya mereka itu akan bertanggung jawab beserta umatnya. Kemudian setiap orang itu akan dihadirkan oleh Allah beserta orang-orang yang memimpin mereka. Amalan mereka kemudian dicocokkan dengan kitab yang pernah diserukan oleh pemimpin mereka, dalam arti kepemimpinan yang mengacu pada konsep risalah Rasulullah, termasuk Rasul Allah yang menjadi panutan mereka. Apakah amalan mereka itu selaras dengan apa yang digariskan oleh Rasul, atau justru bertentangan? Nah, kita umat Islam itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah selama kita berbuat di dunia itu telah berbuat sesuatu selaras dengan sunnah Rasulullah atau belum? Atau tidak sama sekali? Dan pemimpin-pemimpin yang pada saatnya memimpin diri kita, yaitu para ulama yang disebut warathatul anbiya, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana mereka mengarahkan umatnya dengan konsep kepemimpinan yang akan melahirkan ketaatan umatnya itu terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, penafsiran seperti ini dikatakan oleh para ulama merujuk kepada sejumlah keterangan dari beberapa ulama juga, yang antara lain kalau saya baca itu berasal dari Imam At-Tabari di dalam kitab Tafsir At-Tabari. Dia mengatakan imam itu yang pertama adalah Nabiullah, Nabi Allah. Ya, kalau kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan para nabi itu akan menjadi panutan umatnya, sehingga umat itu akan menghadap Allah bersama para nabi mereka. Nah, kalau kita akan menghadap Allah bersama Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Demikian ini yang juga dipaparkan misalnya oleh Asy-Syinkiti di dalam kitab tafsirnya. Beliau bahkan mengutip firman Allah yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi, maksudnya Rasul, dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu ya Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang kafir juga akan dipanggil dan mereka tidak akan mampu bertanggungjawabkan perbuatan yang mereka lakukan selama dunia karena mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sebaliknya orang yang beriman itu akan bisa mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini karena mereka secara konsisten melakukan tindakan selaras dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan beriktibar kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mereka ikuti sunnah Rasul dan mereka itu kemudian
dinilai oleh Allah sebagai orang-orang yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya selama mereka ada di dunia. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Mengutip dari Abdullah bin Abbas, tidak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah yang juga saudara suku beliau, beliau mengatakan, imam itu tidak harus dimaknai sebagai person atau orang, tetapi juga bisa diartikan sebagai amalan yang dikerjakan dan didiktekan, yang kemudian dituliskan. Maka siapapun nanti yang dibangkitkan dalam keadaan bertakwa kepada Allah, maka dia akan meletakkan kitabnya di tangan kanannya, ia akan membaca dan bersuka cita di tangannya segini pun. Karena apa? Amalan yang dikerjakan itu adalah amalan yang selaras dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Jadi imam itu tidak merujuk pada orang, tapi merujuk pada sesuatu yang diikuti, yaitu sesuatu yang dirujuk oleh orang ketika mereka melakukan tindakan di dalam rangka untuk taat kepada Allah. Sehingga kalau dikatakan bahwa setiap orang itu nanti pada saatnya akan bertanggung jawab bersama imamnya, tidak harus diartikan bersama orang, tetapi bersama sesuatu yang dirujuk olehnya, dan oleh karena itu kemudian dia akan diminta bertahujawaban sejauh mana dia telah melakukan tindakan berdasarkan rujukan yang tepat, yaitu rujukannya Quran dan Sunnah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, secara sederhana begini, ketika umat manusia itu pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah, dia akan diminta bertanggungjawaban bagaimana dia itu melakukan tindakan berdasarkan hidayah Allah yang telah diberikan oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran yang dibacanya dan diamalkannya, dan bagaimana mereka itu bertanggung jawab untuk bisa melakukan tindakan berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga hadis-hadis Nabi itu menjadi rujukan yang bisa membantu mereka untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca dan mereka paham. Nah, ini ada sedikit batuk karena ada pandemi corona, ada orang batuk itu dikhawatirkan ini jangan-jangan positif. Ya, alhamdulillah mendalik. Ya memang karena lelah aja. Jadi beberapa saat yang lalu saya ditanya itu, sih dalam konteks pandemi ini apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, disinilah saya ditantang untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Nah, ini persoalan kepemimpinan. Saya katakan, kejadian apapun, peristiwa apapun itu tidak luput dari pengawasan Allah. Itu bagian dari takdir Allah yang harus kita terima. Dan kita sikapi saja dengan tenang, karena yang penting kita berikhtiar untuk tidak mendapatkan musibah yang terkait dengan peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi. Kalau ada banjir, menyingkir. Atau kalau tidak menyingkir karena sudah terlanda banjir, ya kita menyelamatkan diri dengan cara apapun. Demikian juga ketika ada musibah yang disebut dengan pandemi ini. Itu di zaman Rasulullah ada tong. Nah, sebagai rakyat kita taat pada pemimpin, dan sebagai pemimpin kita harus memimpin mereka dengan jujur dan terbuka, dan bagaimana kita itu menjadikan diri kita sebagai orang yang memberi contoh, bagaimana kita itu bersikap positif terhadap takdir-takdir Allah, sehingga tidak perlu kita cemas, kita resah, kita gelisah, apalagi panik. Sudah jalani aja dengan tenang, upayakan dengan upaya terbaik, berdoalah kepada Allah, dan selanjutnya bersikap tawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan pernah kita tidak pernah punya ikhtiar seoptimal mungkin. Berdoalah kepada Allah, karena hanya Allah yang akan menentukan segalanya. Yakinkan pada diri kita, dan itulah yang membuat kita bisa tenang. Mari kita lanjutkan.
Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman dalam bahasa yang sedemikian jelas di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Antara lain yang dulu pernah saya sampaikan yaitu pada surat Al-Jathiyah ayat 28 sampai ayat 29, yang di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'maluna hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu, maksudnya pada hari akhir, pada hari kiamat, kamu lihat tiap-tiap umat itu berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Dan di sini Allah berfirman, inilah kitab atau catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Jadi amalan kita sekecil apapun itu dicatat oleh Allah. Jadi, kalau dalam bahasa anak-anak SD dulu, ada malaikat yang mencatat dengan rapi sehingga tidak ada sesuatu yang terlewatkan. Dicatat oleh malaikat semua amal perbuatan kita dan pada saatnya dilaporkan kepada Allah dan oleh Allah dibacakan melalui para malaikat yang membacakan amalan-amalan kita ketika kita dihisab di hari akhir nanti. Nah, ini bahasa yang sederhana. Nah, simplifikasi atau penyederhanaan ini ya sekedar untuk memudahkan pemahaman kita bahwa apapun yang kita lakukan itu terekam. Dan pada saatnya nanti, pada saat kita itu dihisab, itu akan dikeluarkan rekaman itu dan kemudian kita akan melihat kembali rekaman jejak amalan kita itu kemudian dimunculkan kembali sehingga apapun yang kita kerjakan itu bisa kita lihat. Dan nilainya berapa, seperti apa, Allah yang akan berikan penilaian. Kira-kira kita ini sudah pantas masuk surga atau belum. Nah, ini bahasa gampangnya begitu. Para jamaah yang dirahmati Allah, tafsir yang berkaitan dengan ayat ini itu sebenarnya semuanya membawa kita kepada pemahaman bahwa nanti pada saat Allah menjatuhkan putusan bagi diri kita, apakah kita ini memang layak dianggap baik atau tidak, itu terkait dengan amalan kita selama kita berada di dunia. Dan siapa yang menjadi panutan kita, itulah yang juga akan menentukan. Dan kalau kita itu punya panutan yang bernama Nabi Muhammad SAW, ya kita harus betul-betul taat dan patuh terhadap apa yang difirmankan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ittiba'ur rasul itu artinya kita mengikuti apa yang harus kita ikuti dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata kalau kita mau memilah, ya, nanti pada saat kita dihisab oleh Allah itu umat manusia itu yang terbagi dua. Orang yang mengikuti imamnya dengan sikap istiqomah, mereka akan menjadi orang yang akan mendapatkan hadiah dari Allah berupa surga. Kebalikannya, orang yang tidak mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ya akhirnya akan masuk neraka. Itu saja. Nah, di dunia juga begitu sebenarnya. Kita ini kalau mau mengembangkan pengertian ini, pemimpin itu akan menentukan arah orang yang dipimpinnya. Dan pada saat kepemimpinan orang yang memimpin itu benar, maka umat itu akan terarah menjadi umat yang akan selalu berjalan lurus di jalan yang benar. Sebaliknya, umat yang dipimpin oleh pemimpin yang salah, yang mungkin saja pada saatnya dia akan memimpin dengan cara memimpin yang salah, maka umat itu akan terbawa ke arah jalan yang tidak benar. Karena mereka itu berjalan di arah yang tidak benar, dengan cara yang tidak benar, mereka akan terpuruk menjadi orang-orang yang tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Masalah yang sering kita hadapi, kita ini sering mendapatkan pemimpin yang tidak ideal, dan bahkan pemimpin-pemimpin yang tidak ideal itu justru pada saatnya malah melintang menjadi orang-orang yang selalu akan memimpin kita pada saat kita itu butuh pemimpin yang ideal. Dan pada saat itulah kita ditantang. Mampu nggak kita bersikap untuk menjadi orang yang tetap berjalan di jalan yang lurus dengan tanpa pemimpin yang bisa mengarahkan kita pada jalan yang benar. Ini tantangan kehidupan. Ayat yang saya bacakan tadi itu memberikan pelajaran. Jadi ayat yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 71 sampai 72 itu menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa pada saatnya kita itu akan menjadi orang yang baik atau buruk bersama pemimpin kita. Tetapi kalau kita itu tahu bahwa pemimpin kita mengerahkan diri kita pada sesuatu yang tidak baik, kita harus punya sikap untuk mengatakan tidak dengan cara yang baik, sehingga kita tidak terjerumus di jalan yang tidak lurus. Dan ketika nanti kita berjalan di jalan yang tidak lurus, ujung-ujungnya kita tidak akan mendapatkan yang terbaik dari Allah. Disinilah kemudian saya sampaikan, mari kita berjalan di jalan yang lurus meskipun imam kita tidak mengarahkan kita di jalan yang lurus. Ya alhamdulillah kalau pada saatnya kita mendapatkan imam-imam yang memandu kita untuk berjalan di jalan yang lurus, insya Allah kita di dunia akan mendapatkan kebahagiaan, di akhirat pun akan mendapatkan kebahagiaan, karena pada saatnya Allah akan berikan yang terbaik pada orang yang memang berjalan di jalan yang lurus. Ikuti jalan yang lurus. Meskipun imam kita tidak mengarahkan kita di jalan yang lurus, dan ikuti imam-imam kita ketika mereka mengarahkan kita di jalan yang lurus. Sehingga selalu saya katakan dalam bahasa yang sederhana, kita boleh mengikuti pemimpin kita yang mengarahkan kita di jalan yang lurus, tapi kita tidak boleh mengikuti imam kita, pemimpin kita yang mengajak kita untuk berjalan di jalan yang tidak lurus. Ketaatan terhadap pemimpin itu bersyarat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah atau fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi kita untuk taat pada pemimpin kita yang itu menjadi pemimpin kita di dunia, kalau memang orang yang memimpin kita itu mengarahkan kita untuk bermaksiat pada Allah. Kita harus hanya taat pada pemimpin selama pemimpin kita itu mengarahkan diri kita untuk taat kepada Allah. Itu persyaratan. Nah, endingnya mari kita coba bersikap kritis terhadap persoalan kepemimpinan ini. Doakan agar pemimpin kita itu berada di jalan yang lurus, tetapi pada saat mereka tidak berada di jalan yang lurus, kita jangan diikuti. Dan sebagai pemimpin, ya, kita harus betul-betul sadar bahwa pada saatnya kita ini memang diminta oleh Allah untuk menjadi panutan. Jangan sampai kita itu berjalan di jalan yang tidak lurus dan mengarahkan umat itu menjadi umat yang berjalan di jalan yang tidak lurus, karena pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu sangat berat. Setiap pemimpin yang tidak bisa bertanggung jawab dengan pemimpinannya kepada Allah di akhirat nanti akan diadab oleh Allah, karena mereka dianggap telah tertidur ketika menjalani proses kepemimpinan mereka. Dan pada saat mereka itu tidak berjalan di jalan yang lurus di dunia, insya Allah sekali lagi apa yang dijanjikan Allah itu benar. Mereka akan dituntut oleh Allah bagaimana mereka itu telah berbuat sesuatu yang mengakibatkan umat itu berjalan di jalan yang tidak lurus. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi pemimpin yang mengarahkan umat itu ke jalan yang tidak lurus. Dan jadilah pemimpin yang selalu ingat bahwa kita itu di samping bertanggung jawab pada orang yang kita pimpin, juga harus bertanggung jawab pada Allah. Ada pertanggungjawaban vertikal yang harus kita sadari, dan pada saatnya ketika orang itu sadar ada pertanggungjawaban horizontal dan vertikal, orang itu akan berjalan lurus untuk bisa mempertanggungjawabkan di hadapan orang-orang yang dipimpin dan juga bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat yang dipimpin, marilah menjadi umat yang kritis untuk tidak selalu ikut apa kata pemimpin, kalau pemimpin itu ternyata tidak mengarahkan kita ke jalan yang lurus. Taatlah pemimpin kita kalau pemimpin kita itu memang mengarahkan kita ke jalan yang lurus. Inilah
apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.